Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Thank you for taking the time to attend our presentation today. We are Group A and we from class English language. Let you introduce ourselves first. My name is Nanda Kurniawan and I will be presenting the first part about. And I am Muhammad Muhammadi, and I will explain the second part. Next. The topic of content is part 1 and part 2. This is a part 1. Number 5. Starting in 1811, traders and manufacturers were more easily able to send goods everywhere in provided the necessary power to contract the flow of the water. Yang artinya Artinya, mulai tahun 1811, para pedagang dan produsen menjadi lebih mudah mengirim barang ke hulu sungai dengan titik-titik yang menyediakan tenaga yang diperlukan untuk melawan arus air. The correct answer is A, yaitu steamboat. Why steamboat? Why steamboat? Karena kata benda jamak langsung berfungsi sebagai objek dari proposisi in. Kalimat tetap gramatikal dan jelas. Kenapa kok tidak yang B atau C atau D? Yang B itu kan which. Which ini perlu klausa relatif yang sesuai, tapi akan membingungkan karena tidak ada noun sebelum which untuk dirujuk. Sedangkan untuk yang C yaitu that, sama seperti which, akan butuh penghubung yang berbeda atau membuat kalimat menjadi tidak lengkap. Sedangkan yang D dan steamboat itu redundan dan struktur in that a steamboat provided terdengar aneh dan tidak idiomatik. Next. Explanation of section structure. Pertama itu the starting in 118 1811 itu menjelaskan waktu. Terus itu masuk ke adverbial past berbentuk present participle. Yang kedua ada traders and manufacturer, itu pelaku utama atau disebut non pres yaitu subjek. Tiga ada were more easily able to send, itu tindakan yang masuk struktur verb phrase predikat atau bentuk past, dan were-nya itu finite verb. Keempat ada good, itu objek yang dikirim, itu masuk struktur non atau direct object. Next. Yang kelima ada upriver yang menjelaskan arah pengiriman, itu masuk struktur adverb. Yang keenam ada in steamboat menjelaskan alat yang masuk professional verb. Yang terakhir ada provided the necessary power, dan seterusnya itu menjelaskan steamboatnya, yang dimana dia itu dependent clause. Next. Masuk ke clause and their types. Pertama nih, ini kalimat masuk independent clause. Kalimat utama itu di kalimat yang awal, trader and manufacturer were most easily to send both a prefer in steamboat.
karena sudah mengandung subjek, predikat, dan objek, dan dia bisa berdiri sendiri. Next. Dan di dalam kalimat itu juga ada dependent clause-nya atau kalimat sama yang kedua. Itu yang kalimatnya berbunyi provided the necessary power contract the flow of the water. Ini adalah participle clause yang menjelaskan steamboat-nya. Karena tidak memiliki subjek implisit baru, dia tergantung pada kata benda sebelumnya, yaitu steamboat itu. Next, part 2. Untuk yang part kedua, nomor 8, almost half of the pilgrims did not survive their first winter in the world. Nah, untuk kalimat ini termasuk independent clause karena terdapat satu finite, yang mana subjeknya adalah almost half of the sampai pilgrims. Nah, untuk almost ini termasuk adverb, half itu noun, kata benda, of the pilgrim, yaitu prepositional phrase. Nah, untuk fighternya sendiri yaitu did, ah ya, ini did. Terus not berbentuk negatif. Survive ini termasuk verb yang menjelaskan dari did. Nah, terus their first winter ini termasuk noun phrase. Terus yang terakhir in the new world itu termasuk prepositional phrase. Nah, untuk artinya sendiri yaitu hampir setengah dari para peziarah tidak bertahan hidup selama musim dingin pertama mereka di dunia baru. Nah, untuk kata yang salah dari kalimat ini yaitu theirs. Kenapa? Theirs itu seharusnya theirs tanpa s. Theirs adalah pronoun milik atau berdiri sendiri. Nah, tapi di sini dibutuhkan possessive adjective first winter, sebelum first winter ini. Nah, jadi yang benar yaitu their first winter tanpa huruf S di belakangnya. Jadi yang salah yaitu yang C. Ya, jadi thank you very much uh, for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.